أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتبينوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 oleh Anissa Nur Lestari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Aswan Fa'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ini tema kita sebenarnya hot banget nih Ustadz. Iya. Dimana Tema- kita sering dengar kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Tapi sekarang itu disebutnya zamannya fitnah akhir zaman Betul. ini. Baik, mohon ilmunya guru. Ini di subtema kita ciri-ciri manusia akhir zaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabilit taubah bifadlihi wa rahmatihil wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah amma ba'du. Kepada pembawa acara dan juga kepada khususnya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita cahaya-cahaya hikmah. Tinggal bagaimana kita mampu mengambil dan menatap cahaya tersebut. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan qari'ah kita membacakan surah Al-Hujurat ayat 6. Kalau kita perhatikan dari makna arti dari Al-Hujurat ayat 6 itu adalah yang pertama, wahai yang beriman.
Kenapa yang dipanggil yang beriman? Karena orang beriman tuh nggak mungkin menebar fitnah. Wahai orang yang beriman, diminta oleh Allah untuk apa? Kalau ada orang fasik datang membawa berita kepadamu, permintaan Allah cuma satu, fatabayyanu, lakukanlah tabayyun. Di dalam sebuah sabda Rasul disebutkan at-tabayyunu minallah wal ajalah minasyaitan. Tabayyun, cek, recheck, analisa, cermati, periksa kembali, amati, fikirkan apa yang datang pada kita, apakah itu berita, keadaan, atau tulisan, atau apapun namanya. Orang beriman itu adalah orang yang mampu mencermati setiap keadaan. Kenapa? Karena orang beriman itu dalam amalnya melahirkan sifat aman. Nah, dalam karakternya yaitu dia seperti Rasulullah, punya sifat amin, dipercaya. Nah, kita mengikuti kepada akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW supaya apa? Seperti di penghujung surah disebutkan nadimin. Jangan sampai karena perbuatanmu, karena kelalaianmu, karena sifat masa bodohmu membuat orang-orang jadi menyesal dan akan menjadi sebuah penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Berkenaan dengan ayat tadi juga, ini merupakan sebuah indikasi tentang kehidupan akhir zaman. Dimana kalau kita bertanya, Ustadz, orang-orang akhir zaman itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kita semua tahu cirinya seperti apa. Karena kebetulan kita berada di akhir zaman, di periode akhir zaman. Dari mana dalilnya? Apakah ada buktinya? Kata Rasulullah, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Kata Rasul, tolong kamu perhatikan 6 hal yang akan menjadikan ciri datangnya kiamat. Yang pertama adalah mauti, yaitu wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu akhir zaman. Rasulullah pun seorang nabi, yaitu diutus di akhir zaman. Dan umatnya pun adalah umat akhir zaman. Nah, umat akhir zaman itu terbagi 3. Yang pertama, ciri yang pertama adalah umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di antara mereka punya 3 karakter. Dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tapi punya 3 karakter. Yang pertama karakternya apa? Dia yakin dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya dan dia percaya tentang nas akan datangnya hari kiamat. Tapi karakter yang pertama ini dia nggak peduli, dia nggak pernah aplikasikan dalam kehidupannya, EGP, bodoh amat, ya, sehingga dia terus berkecimpung dalam dunia, bergelut dalam dunia. Kemudian karakter yang kedua adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mereka ini di dalam menerjemahkan, menafsirkan, mengartikan tentang akhir zaman berlebihan. Sampai belakangan terakhir kita dapat informasi tentang kemarin mestinya udah kiamat. Nah, ini efek daripada menerjemahkan, menafsirkan ayat Quran dan hadis Rasulullah secara berlebihan. Selain itu ada kelompok juga. Kelompoknya seperti apa? Yaitu kelompok yang justru menebar perpecahan di antara umat Islam. Kita lihat di Timur Tengah hancur sedemikian rupa. Yang perang itu Muslim dengan Muslim, Islam dengan Islam. Dikarenakan mereka berbeda kelompok, berbeda faham, dan berbeda pandangan-pandangan tentang Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah masyarakat Indonesia tetap Allah selamatkan di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karakter yang ketiga adalah kelompok masyarakat Muslim yang senantiasa istiqomah, tidak berlebihan, tidak ekstrim. Dia tawazun, apa-apa urusannya dia berusaha untuk khairul umur awsatuha, ambil urusan tengahnya. Kemudian dia selalu menimbang-nimbang, toleransinya Masya Allah. Nah, ini masyarakat yang akan selamat. Kenapa mereka selamat? Dikarenakan inilah yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu ciri yang pertama dengan 3 karakter
karakter masyarakat Islam dalamnya. Nah, ciri yang kedua, mereka percaya kepada nas, hadis dan Quran. Tetapi mereka sepertinya menganggap remeh tentang dalil-dalil hari kiamat dan akhir zaman. Siapa kelompok yang memiliki karakter seperti ini? Ada dua, kata ulama. Yang pertama adalah para ilmuwan yang mengedepankan akalnya. Dia nggak percaya dengan hari kiamat. Sehingga jangan salah juga, Rasul pernah menyebutkan bahwa kita diminta untuk hidup seperti hidup selamanya. Dan kalaupun kita mempersiapkan ibadah, bagaikan mati besok. Nah, jangan salah. Boleh kita contoh di antara kebaikan dan teknologi orang-orang di luar sana. Mereka sedang mencari tempat tinggal baru selain bumi. Sekarang mereka sedang mengeksplorasi. Karena suatu hari akan habis semua sumber daya alam di alam semesta ini akan habis. Dan mereka akan berganti tempat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang kedua ini adalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi menyepelekan. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok liberal. Ya, bahkan mereka siap dibiayai dan didanai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini akhir zaman. Nah, kemudian ciri yang ketiga, orang-orang akhir zaman itu adalah mereka yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Jarak aku diutus dan jarak dengan kiamat itu bagaikan dua jari. Qala dhammas sababah wal wusta. Kemudian didapatkanlah antara jari tengah dan jari telunjuk, pertanda kiamat itu sudah sangat dekat. Tapi jangan buru-buru mau kiamat. Kenapa? Dalam Quran juga disebut oleh Allah, fala tasta'jilu. Jangan kau buru-buru sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting begini, ketika sahabat pernah bertanya tentang kiamat, Rasul menjawab satu hal saja. Apa yang kau persiapkan menuju hari kiamat? Bagaimana dengan salatmu? Bagaimana dengan ibadah-ibadah malammu? Bagaimana dengan sedekahmu? Bagaimana dengan tanggung jawabmu terhadap keluargamu? Dan bagaimana tentang puasamu? Apakah engkau hanya sebatas puasa menahan lapar dan dahaga dan engkau tidak mendapatkan hikmah dari puasa, dan puasa ini tidak bisa mengarahkan dirimu pada kebaikan? Maka sungguh sia-sialah ibadah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guruku ilmunya ya. Waduh, semakin jelas lagi nih tentang akhir zaman ini ya. Dan semoga kita terhindar dari fitnah akhir zaman, dan kita juga terhindar dari fitnah-fitnah orang kepada kita ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dengan subtema tipu muslihat Dajjal. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.